Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai Natal, selamat tahun baru, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Minggu 2 Januari 2022, Hari Raya Penampakan Tuhan, Hari Anak Misioner Sedunia. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ihwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di ufuk timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka mereka pun pergi ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Natal adalah perayaan besar kelahiran Juru Selamat kita. Tetapi yang penting adalah perayaan penampakan Tuhan ketika Juru Selamat dan Raja diwujudkan atau diwahyukan. Hari Raya Penampakan Tuhan berarti manifestasi atau wahyu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi Eropa, para Majus sering disebut para tiga raja yang bernama Baltasar, Melkior, dan Kaspar. Mereka digambarkan sebagai orang Asia, orang Afrika, dan orang Eropa. Origenes, seorang bapak gereja yang meninggal pada sekitar tahun 254 Masehi, adalah orang pertama yang menggunakan nama-nama ini. Pada abad ke-6, kisah tentang tiga orang Majus ini muncul sebagai cerita yang populer. Cerita lain menuturkan bahwa
Melkior adalah seorang yang sudah lanjut usianya, berambut putih, berjenggot panjang, dan dialah yang mempersembahkan emas. Kaspar adalah orang yang masih muda, tanpa jenggot, dan memiliki wajah yang menarik, dan dialah yang memberikan persembahan kemenyan. Sedangkan Baltasar adalah seorang yang berkulit hitam, janggutnya baru tumbuh, dan dialah yang mempersembahkan mur. Menarik untuk kita cermati persembahan yang dibawa oleh ketiga majus itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang-orang majus dari timur mungkin tampak hanya menjadi tamu di seluruh perayaan Natal, tetapi mereka mungkin yang pertama tahu tentang kelahiran Yesus melalui tanda bintang. Tetapi mereka juga yang terakhir datang dan memberi penghormatan kepadanya. Mereka melihat bintangnya terbit. Mungkin ada banyak bintang lain di langit malam, tetapi bintang ini memanggil mereka dan mereka menjawab. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mereka menempuh sebuah perjalanan melintasi pasir gurun yang tandus dan kondisi yang keras. Tetapi mereka harus tetap bersama karena mereka hanya memiliki satu tujuan yang sama di sepanjang perjalanan mereka. Dan mereka akhirnya menemukan siapa yang mereka cari. Dan dengan karunia mereka menjadi saksi dari keluarga kerajaan, kelahiran dan kemanusiaan dari bayi Yesus. Dan sungguh mereka orang majus. Tentu saja mereka cukup bijaksana untuk mengetahui bintang mana yang harus diikuti. Tetapi mereka juga bijaksana karena mereka belajar banyak hal dari kesulitan mereka di dalam pencarian. Kita bisa belajar dari mereka. Salah satunya adalah tentang bintang, yaitu Yesus. Di dunia ini ada bintang film, ada bintang pop, ada bintang olahraga. Bahkan kita mungkin ingin menjadi bintang. Tetapi hanya ada satu bintang yang akan membawa kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, persembahan yang mereka bawa kepada Yesus adalah emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan pengakuan mereka bahwa Yesus Kristus merupakan hadiah yang sangat mahal dari Allah untuk manusia. Kemenyan melambangkan imamat Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk mempersembahkan seluruh hidupnya bagi kemuliaan Allah Bapa dan keselamatan umat manusia. Dan mur menyimbolkan kematian Yesus yang merupakan jalan untuk menebus dosa umat manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita dianugerahi kebijaksanaan oleh Allah. Kebijaksanaan tersebut menjadi sarana untuk memahami misteri Allah yang hadir di sekitar kita. Kita bisa sampai ke sana jika mempersembahkan kebijaksanaan ini di bawah bimbingan Allah. Untuk ini, kita diajak mengasah kebijaksanaan dari sudut pandang Allah sendiri. Maka tidak heran jika gereja terus-menerus mendorong kita untuk mendekat kepada Allah melalui doa-doa kita, mengasahnya dengan masukan dari kitab suci dan bacaan rohani, melatih penerapannya dalam pola pikir, tutur kata, dan tindakan kita. Marilah berdoa. Ya Allah,
pada hari ini dengan bimbingan bintang, Engkau telah mewahyukan putra-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon, semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Dengan pengantaran Yesus Kristus putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.